good kan lakunya jumlah toko yang menjual dikali salesnya per toko kan. Yeah. Nah biasanya orang itu yang dibahas jumlah toko yang menjual. Lah kalau padahal di toko itu lakunya cuma sedikit ya. Iya. Tokonya nggak mau jual dan lain sebagainya. Nah, saya ambil dari segi angle daripada konsumen. Kenapa mau membeli, gitu. Nah, konsumen mau membeli, memang saya banyak belajar dari Indofood awal tadi di snack ya. Karena snack itu shelf life-nya sama dengan produknya Bapak tadi tuh. Oh ini popcorn. 3 bulan ya Pak? 3 bulan. Iya, snack itu 3 sampai 6 bulan ya. Nah, dalam menemukan kenapa konsumen mau membeli itu nggak sekali ketemu. Betul. Kita pertama dulu di snack itu awalnya masuk kantin sekolah, kan anak-anak masuk kantin sekolah. Wah kita pokok teori sekolah yang gede-gede 1 kilo radius dari sekolahan mesti diisi apapun juga udah bentuk tas box dan lain sebagainya jalan. Tapi kalau kita kok positioningnya sama lah, konsumen ngapain beli? Bingung jadi nanti. Ngapain beli gitu kan? Akhirnya kita pikir, waduh, kayaknya kalau itu renyah enak, kita kenapa nggak ngomong flavornya kuat? Jadi kalau flavor ayamnya Jets lebih kuat meskipun kenyataannya enggak. Masih inline gitu. Iya, karena nanti kita juga ada seminar bisnis ini ya Mas ya. Jadi ini kalau ini lebih kepada lebih ke modern sih. Modern trade. Ke modern trade tapi yang bukan food service. Mas Dewe, aman. Hari ini kita datang enggak gitu lagi. Kan gitu enggak, lagi. Gini. Jadi ini adalah salah satu tamu yang memang saya pengen-pengenin. Waduh. Kenapa? Karena tulisannya banyak tak baca. Betul. Aku belajarnya juga banyak dari beliau, insight-nya banyak gitu kan. Ngeri banget. Kan kadang sering ngebandingin 2 brand, kadang ada aja lah tulisannya. Dan aku penasarannya itu nanti yang tak tanya, ini risetnya piye kok bisa sampai sedalam itu gitu. karena dalam banget ya. Dalam banget. Selamat datang Pak Khairil. Pak Khairil. Terima kasih Mas Dwi, Mas Dewi, terima kasih. Kita yang makasih banget. Sudah ngundang. Kita yang terima kasih. Sabtu-Sabtu jauh dari Tebet toh ke sini gitu kan. Digangguin. Datang ke podcast UMKM. UMKM. Jadi gimana? Sehat, Pak? Sehat. Terakhir berkarir di apa? Di Saya Sasa. terakhir di Sasa sebagai GM untuk marketing dan sales di keju. Oh di keju. Ya kejunya Sasa apa ya Pak? MEG. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak pernah karena makan keju. namanya cuma satu suku kata sehingga orang nggak gampang ini ya. Nggak gampang ingat. Dan itu gedenya di? Gedenya kalau kita keju itu kan gini. Pasarnya paling besar itu adalah B2B. Iya. Kalau umpamanya B2C kayak rumah paling cuma yang slice saja. Iya. Kalau yang besar itu adalah di blok itu di B2B. Nah B2B itu ada 2. Ada yang 2 kilo, ada yang 160. Kalau yang 2 kilo itu biasanya pakai resep pabrik roti dan lain sebagainya. Kalau yang 160 itu tukang pisang goreng, tukang martabak. Yang ini ya. Yang gini. Sasa punya yang keju B2B. Grupnya. Joint venture. Jadi dengan Mac Milk Snow Brand itu dari Jepang. Oke. Sama Sasa. Tapi ketahuan Pak, berarti beliau tuh nggak pernah makan keju. Soalnya kan saya langsung connect kan Pak, waktu kita pertama ketemu ngomongin Mac Cheddar. Tapi gue langsung tahu loh Mac Cheddar. Tapi kalau yang B2B, karena aku juga mungkin kompetitor Bapak, namanya Hakiki Donarta di Surabaya. Itu juga B2B juga tuh, ada jualan kejunya juga tuh. Margarin kalau dia Pak. Margarin. Iya. Dan menarik loh industri-industri kayak gitu tuh. Menarik sih. Karena apa? Pendekatan untuk B2B ini sedikit beda dengan B2C. Kalau B2C kan pokoknya jual produk saya kayak gini, lu mau ambil nggak mau ya udah gitu kan. Kalau B2B itu nggak semuanya bisa seperti itu. Customize. Yang 160 yang kecil, kemasan kecil yang buat pisang keju atau martabak yang diparut mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau yang besar ke pabrik sagi roti itu ini kenal keju kan karena kerja di sagi roti. Saya nggak pernah berhubungan sama roti, wajar nggak ngerti Pak. Kayak sagi roti itu mesti customize. Customize produk spesifikasinya, customize ukurannya, terus customize juga harganya gitu. Iya. Nah itu yang agak bedanya itu. Tapi sebelum ngomong keju nih, tadi ada statementnya yang menarik. Apa?
Mac itu nggak gampang dikenal. Tapi sorry ya, ini aku nggak, mungkin nanti kalau mau di cut atau Bapak nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi Bapak tadi ada statementnya kan, tapi Mac itu nggak gampang dikenal karena hanya satu suku kata. Nah itu udah itu kalau bahan tulisan tuh udah jadi bahan tulisannya Pak Hairil tuh. Enggak, itu betul. Karena Nah, itu kenapa tuh Pak? Ya karena satu suku katanya itu nggak gampang, nggak lumrah gitu ya. Sebagai brand nggak lumrah. Nggak lumrah. Minimum 2 ya. Sehingga kalau bukan kita semua bicara keju, yang namanya Mac nggak ada yang kenal. Padahal di B2B lumayan. Di Y160 itu di Indomaret itu lumayan. Di bawah Kraft dan hanya di bawah Procis. Bagus itu ya 160 gram ya. Dan sampai sekarang masih eksis juga. Masih eksis gitu. Iya. Oke. Sebelumnya di mana Pak? Ini berapa tahun sih jenengan di Sasa? Saya di Sasa itu sekitar 8 tahun lah Pak. Sebelumnya? Sebelumnya saya, wah ini mulai dari awal dulu aja. Boleh. Soalnya mulai dari awal, kalau mulai dari belakang agak ngeri aja. Iya Pak. Jadi saya lulus kuliah itu langsung kerja di Bentul. Saya kuliah di mana? BAT. Enggak, Bentul. Oh dulu masih Bentul ya? Bentul lah. Belum diakuisisi BAT. Iya. Bentul, kemudian kepinginnya jadi finance, tapi katanya orang Bentul, waduh kayaknya cocok di sales. Jadi kalau umpamanya nanti nggak suka balik, lah udah digituin terpaksa mau kan. Terus kemudian tahun 89 ada lowongan di Jakarta di Indofood, coba-coba ngelamar, dipanggil interview, diterima di marketing, di snack. Saya minta ke finance juga. Saya mau minta finance, kata Indofood bisa masuk finance, tapi gajinya mulai dari nol lagi. Susah ini. Indofood snacknya itu dulu kan Citato toh? Ciki awalnya. Ciki. Waktu saya masuk itu Ciki. Terus kemudian Citato udah ada, Jet Set sudah ada, tapi ya baru launching gitu. Kemudian dari Indofood selama berapa ya? 9 tahunan, 8-9 tahunan, terus habis itu biasa ada yang bajak. Nah, pabrik biskuit asing masuk ke sini, Nabisco, Oreo. Oreo sekarang apa Mondelez ya? Mondelez. Oreo masuk ke sana, pindah, kemudian 3 tahunan ada penawaran juga dari Danone biskuat. Iya. Dua-dua sekarang Mondelez tuh. Dulu perusahaannya bisa. Beda. Samain biskuat kan dulu? Milkwatnya. Milkwat beda. Dairy. Iya. Di biskuat, kemudian setelah dari biskuat ada saya ke Panadol, GSK. GlaxoSmithKline. Tahun berapa Pak? Saya masuk Glaxo sekitar tahun 2002 ya. Lama berarti udah. Iya, 2002 Glaxo. Tapi ini bukan di marketing. Saya di sales. Penawarannya dari sales, ya udah coba di sales. Ternyata salesnya obat itu enak. Kenapa Pak? Produknya kecil, harganya mahal, nggak bulky, enteng. Total salesnya nggak terlalu besar sehingga ngepushnya enak, gampang. Selalu capai target meskipun targetnya nggak dikonsumsi, jadi stok. Numpuk aja. Numpuk. Masa kadang-kadang kita jualan itu akhir bulan programnya turun. Iya, biasa Pak. Jadi akhir bulan salesnya naik. Kita bercanda. Jadi orang sakit kepala itu banyak di akhir bulan. Awal bulan nggak ada. Wah, kita zaman-zaman dulu tuh kerja sebulan kan cuma 2 hari Pak. Iya betul. Tanggal 30 sama 31. Ya itu, tapi akhirnya nggak sehat. Pasti. Nggak sehat, kita juga pusing juga. Tokonya juga nggak mau ngambil karena tahu. Iya, nanti akhir bulan pasti. Ya, tinggal nunggu aja. Iya. Akhirnya kita cut lah gitu ya. Meskipun ngekatnya nggak langsung berhasil. Pasti butuh waktu lah ya Pak. Karena kita nggak perhitungkan pada waktu itu, kita tahu stoknya tinggi. Tapi dalam perhitungan target itu kita nggak hitung bahwa mereka nggak ngambil. Kita nggak hitung dampaknya. Begitu kita cut, salesnya turun, ya bos kan teriak-teriak. Iya lah pasti. Ya, setoran mah harus tetap. Setoran harus tetap. Kitanya pusing ya, akhirnya kita ngomong proyeknya gagal bos. Proyeknya gagal. Enggak, tapi waktu itu kita ulang lagi. Setelah setahun kita ulang lagi, kita ngomong, ini kita harus berani
sacrifices. Iya, harus motong inilah. Stoknya kegosek, at least habis dulu. Iya, baru keluar jalan. dulu, Ya. benar, betul. Nah, setelah dari Glaxo, saya ditagih kembali ke Indofood untuk ngurusin biskuit. Biskuit. Apa biskuit itu? Trends. Ya, Trends. Ya. Yang ada lapisan. Ada kejunya. Ya, itu ya gimana ya? Itu produk bagus, cuman apa ya? Kita masih punya banyak, kapasitasnya terlalu besar sehingga kita cuma pas-pasan aja. Nah itu kita untuk developnya, Indofood udah berubah sistem dengan yang lalu, kita mesti adjust. Masih adjust, ada tawaran dari Sasa. Tapi kayak gue masih mau puyeng di sini apalagi sosok. Kalau gak kerja ki ngomong enak ya. Iya. Gak kerja ngomongnya. Iya. Gak beban. Ini kayaknya nggak banyak diedit nih. Kalau ini bebas. Gelontorin aja. Iya. Ya gitulah, itulah pengalaman saya. Berarti total kerja berapa tahun Pak? Total dari 89 ya? Enggak, 89 baru masuk Jakarta berarti ya? Enggak, kalau dari saya tahun 2035an lah. 35 tahun. Iya. Gitu. Sampai pensiun di Mac tadi ya? Sampai di Mac itu. Pensiun di Mac ya. Iya. Sampai pensiun katanya sebelum tahun berapa kalau dengan pensiun? Seharusnya kalau nurut itu 55. Tahun 2015. Oh 15. Terus Ah. kontrak perpanjang terus ya Pak? Perpanjang terus. Tapi ya namanya perusahaan, ya kadang-kadang perusahaan swasta kan ya pokoknya cocok jalan terus. Iya. Saya nggak pernah ada kontraknya, nggak pernah diputus juga. Gentleman agreement aja. Gentleman agreement ya, rezeki ya Mas. Iya, tapi kalau Rezeki udah lah. jam terbang kan beda memang. Iya, yang dibeli kan udah pasti experience. Betul. Kan, udah gitu. Iya. Terus sekarang yang menarik nih yang sekarang nih Mas. Aku tuh kalau buka LinkedIn, Waduh. serius Pak, aku Iya. itu selalu baca. Kita sering-sering jadi bahan diskusi. Jadi bahan diskusi. Aku sering diskusi sama. Karena kadang yang jenengan tulis itu kita Nggak kita berani mikir tapi nggak berani nulis. Tulis aja gak apa-apa. Iya. Saya juga harapin banyak yang nulis mengenai masalah marketing di LinkedIn. Iya. Karena di LinkedIn itu yang paling banyak nomor satu masalah leadership. Iya. Paling banyak. Nomor dua kalau umpamanya udah masuk komersial masalah sales. Iya. Iya. Di LinkedIn yang masalah marketing yang lain ini sopo. Iya. Jarang, betul. Kecuali dari Mas Tewi aja produk baru. Oh iya. Itu juga tipis-tipis aja Pak. Iya. Gitu. Tulis aja, jadi kita bisa diskusi. Tapi yang mendasari sampai aku kalau ngelihat aku di LinkedIn mungkin nggak semua aku follow kan, ada beberapa yang aku follow apa semua. Tapi yang menarik dari tulisan jenengan di LinkedIn itu adalah dalam. Itu sampean risetnya gimana sih Pak? Sebetulnya risetnya juga biasa, cuma gini, saya melihatnya dari masalah marketing. Oke. Banyak kita ambil contoh produk ini. Kalau umpamanya di consumer good kan lakunya jumlah toko yang menjual dikali salesnya per toko. Kan? Ya. Iya. Nah biasanya orang itu yang dibahas jumlah toko yang menjual. Lah kalau padahal di toko itu lakunya cuma sedikit ya, Iya. tokonya nggak mau jual dan lain sebagainya. Nah saya ambil dari segi angle daripada konsumen. Kenapa mau membeli. Gitu. Nah konsumen mau membeli, memang saya banyak belajar dari Indofood awal tadi di snack ya. Karena snack itu shelf life-nya sama dengan produknya Bapak tadi tuh. Oh ini popcorn. Popcorn. 3 bulan ya Pak? 3 bulan. Iya, snack itu 3 sampai 6 bulan ya. 3 bulan. Jadi kita nggak bisa Panjang-panjang. nge-push stok kayak Panadol tadi nggak bisa. Iya. Oh, 3 bulan ya? 3 bulan. Stoknya distributor 1 minggu. Stok lebih dari 1 minggu. Udah langsung dianggap DSI-nya tinggi. Bos juga gini pasti lah, langsung. pusing gitu. Nah, Ya pusing juga berarti iya, pemain snack. nah, jadi kita selalu berpikir gimana jualannya lebih Cepat. naik, sales per toko lebih naik. Udah mikirnya udah pull outnya ya. Pull out. Udah Pull outnya. ngomong konsumennya udah ya Pak ya. Karena kita mau nge-push stoknya tinggi nanti BS, waduh susah lagi balik. Retur lagi. Retur lagi. Nah, dalam menemukan kenapa konsumen mau membeli itu nggak sekali ketemu. Betul. Kita pertama dulu di snack itu awalnya masuk kantin sekolah, kan anak-anak ciki masuk kantin sekolah. Wah kita pokok teori sekolah yang gede-gede 1 kilo radius dari Sekolahan. Mesti diisi apapun juga udah bentuk taskforce dan lain sebagainya jalan hasilnya gitu-gitu aja.
Akhirnya pada waktu itu apalagi ya, semua udah kita lakukan, bingung juga itu. Apalagi dilakukan. Pada waktu itu TV mulai iklan. Ya. Ya udah kita coba, kita iklan TV gimana? Kita coba aja. Bikin iklan gimana ya? Nggak tahu, nggak ada. Awal semua. Zaman segitu ya Pak? Zaman segitu. Atasan saya orang marketing, tapi sebelumnya kan nggak ada iklan TV. Jadi dia juga nggak ngerti gitu loh. Iklannya paling iklan koran gitu. Iya. Koran, radio. Akhirnya kita nekat coba di Citato. Citato dulu malahan ya yang diiklanin. Iya, karena Citato itu udah ada dan kita rasakan Citato itu sebetulnya enak. Wong kentang kan pasti enak kan. Cuma gue nggak iklan aja. Terus Citato naik. Akhirnya kita belajar. Kenapa kok Citato bisa naik? Gitu. Terus akhirnya kita, berarti kita Ciki udah produk untuk anak-anak, Citato mesti kita masukin yang lainnya. Citato sukses di sini, berarti kita berani launching untuk produk yang lain. Jets mungkin kalau iklan Jet. Itu dianggap sama dengan Ciki. Tapi kalau kita kok positioningnya sama lah, konsumen ngapain beli? Bingung jadi nanti. Ngapain beli gitu kan? Akhirnya kita pikir, waduh, kayaknya kalau itu renyah, enak, kita kenapa nggak ngomong flavornya kuat? Jadi kalau flavor ayamnya Jets lebih kuat, meskipun kenyataannya enggak, ya udah kita ngomong aja. Klaim. Jadi makan mungkin ingat yang kepalanya meledak kayak gitu ya. Jets. Ya, Tapi kan Indofood itu sempat bawa itu toh, produknya PepsiCo toh Pak dulu. Dia join. Iya kan? Indofood join sama Frito-Lay. Frito-Lay benar. Frito-Lay yang masuk pertama adalah Cheetos. Cheetos pada waktu itu pun juga kita evaluasi. Nah, kita evaluasi bahwa kenapa Cheetos ini beda dengan Ciki. Ternyata Cheetos ini yang dijual adalah maskotnya, Chester Cheetahnya. Chester ya. Dia selalu ngubek Cheetos tapi selalu nggak pernah dapat. Betul, itu iklan ingat banget ya Pak. Masih kecil itu orang ketawa ya udah. Tapi itu udah. Kalau gitu enak dong ini. Kita udah yakin nama iklannya itu tinggal distribusi. Voice over aja, nggak perlu bikin iklan, tinggal voice over aja. Itu ambil dari sana ya? Dari sana semua. Itu kita tinggal isi voice over. Orangnya udah almarhum, terkenal juga voice overnya Sis NS. Sis NS. Sis NS aku tahu juga itu. Iya. Itu. Sukses story-nya itu Cheetos berarti itu ya Pak ya? Iya. Terus masuk ke sana. Terus habis gitu biasa. Lihat Indofood sukses, biasalah. Headhunter kan mulai kontak. Nah Indofood naikin gajinya, kalau base-nya kecil meskipun presentasenya gede, tetap aja kecil. Kalah sama penawaran. Cabut. Di mana? Di Nabisco. Nah Nabisco saya juga evaluasi kayak gitu. Nabisco pada waktu pertama masuk bukan biskuit hitam putih ya, biskuit itu bukan seperti sekarang. Itu yang pertama adalah Rodeo, Kongguan. Rodeo. Justru yang pertama itu Rodeo. Bukan Oreo. Bukan. Tapi aku sempat nemu loh Pak Rodeo dulu. Masih, sekarang juga masih ada. Sekarang juga masih ada. Tapi justru yang pertama itu Rodeo. Tapi pada waktu itu Oreo pertama masuk nggak langsung keluar diputar, dijilat, dicelup. Iya. Itu dikeluar Oreo datang ke Indonesia. Bagi kata orang Indonesia apa benefitnya. Nah pada waktu saya masuk, saya guntingan sama bos saya orang India, ini kayaknya diputar, dijilat, dicelup bagus. Ya udah jalan. Berarti itu kampanyenya di zaman Bapak tuh ya? Pertama kali kampanye ya. Itu bawa dari global atau emang global? Globalnya emang dijilat, dicelupin. Cuma itu bukan iklan pertama ditayangkan. Iklan pertamanya gagal. Sehingga bos saya kena politik lah. Udah spending banyak, gagal. Gonya-gajeng juga sampai jalan Oreo itu begitu diputar, dijilat, dicelup jalan ya aman kayak gitu. Itu campaign dari luar berarti ya Pak ya? Iya. Diadopsi ya? Produk yang pernah saya luncurkan seolah-olah keren itu adalah Cheetos dan Oreo. Wah hebat ya. Itu padahal paling gampang. Tinggal voice over toh. Kalau Cheetos voice over, tapi kalau Oreo syuting lah di sini itu ada tapi modal. sama. Diadaptasi. Nggak mikir ya Pak ya? Pokoknya kita kasih ya udahlah lu bikin storyboard kayak gini jangan macam-macam. Tapi itu nempel lu. Iyalah. Sampai sekarang loh Pak. Dan iklannya juga masih keluar kok. Diputar dijilat itu beberapa kali. Makanya dari situ saya lanjutin ya. Yang terakhir adalah biskuat.
Nah, Iya. kalau biskuit itu adalah perjuangan. Karena apa? Yang dikehendaki iklannya sama Danone biskuit ya, sekarang jadi Mondelez itu. Mondelez. Itu adalah Macan. bukan, memang dia namanya Tiger. Tiger. Itu produk dari India, tapi itu adalah mental energy. Oh. Kita kan nggak ngerti what is it. Kan? Iya, orang Indonesia apa sih ini? Apa sih? Mental Nggak ngerti. energy. Physical energy. Ya, kita taunya ngerti, physical. apa sih mental energy? Waktu itu mesti di launching kayak Asia Tenggara, Asia. Itu kelihatannya cuma saya sama bos saya aja yang ngotot Indonesia harus physical energy, karena orang nggak ngerti mental energy. Ternyata yang dimaksud mental energy itu adalah smart. Value smart. Karena biskuit ini adalah asalnya dari UK kan ya? India. Oh, India. Di India namanya Tiger biskuit. Tiger. Di Indonesia Tiger itu udah dimiliki sama Minuman? perusahaan lokal. Dia cuma patenkan, nggak diluncurkan. Kita mau beli, minta harganya. Akhirnya katanya Danone udahlah bikin aja biskuit. Betul. Iya. Nah, di situ itu perjuangan. Karena seluruh Asia ini maunya ngikut yang sukses India. Cuma kita sendiri aja yang nekat physical energy. Nah, akibatnya sekarang yang launching di Asia selain Indonesia itu kebanyakan gagal. Jadi adanya biskuit itu ada di India namanya Tiger, di Indonesia namanya biskuit. Dan masih eksis sampai sekarang kan itu? Iya. Nah, pertanyaan sekarang kenapa di India Kuat. mental energy itu bisa jalan? Karena itu ya Danone yang survei seluruh Asia aspirasinya Oppo dan lain sebagainya. Indonesia aspirasinya supaya kita bisa naik level hard work. Hard work. Kerja keras. Kecuali India yang jawabannya agak beda. Iya. Smart, pintar. Iya. Dia yakin dengan pintar bisa Ngasilin duit. ngasilin duit. Bisa sukses, bisa makanya mental energy Tiger jalan di. Iya. Karena kayaknya value negaranya sih Pak. Iya. Apa ya? Narasi yang dibentuk kayaknya Pak. Iya, mungkin budaya dari Ya, sana. budaya. Iya, narasi dari pendahulu kita bahwasanya kalau mau kaya kerja keras. Iya. Kalau India mungkin kalau mau kaya pintar. Karena kerja keras sudah kebanyakan penduduk mungkin di Iya, sana. 1,4 juta. Sekarang nomor 1 loh. Miliar. 1,4 miliar. Paling sekarang nomor 1 loh. Iya, iya. Di Masa atas sih? Cina. Iya, di atas Cina, Pak. Di atas Cina. Oh. 2024 ya. Iya, 2024 udah di atas Cina. Udah banyak. Sekarang makanya. Gitu. Wah. Nah, dari situ bahwa produk tersebut harus menawarkan yang berbeda. Kalau udah ada yang lainnya, kalau udah ada satu kopi, terus kemudian kita menawarkan kopi yang lain, kopi ini kenapa sih, apa bedanya dengan yang ini? Betul. Konsumen mesti jelas. Yeah. Kalau umpamanya sama-sama, lawang saya puas sama yang ini ngapain pindah? Seperti itu. Nah, dari situ itu banyak ulasan-ulasan saya yang di LinkedIn itu mengarahnya ke situ sebetulnya. Iya sih, aku ngeliat banget itu. Ya, tapi kalau umpamanya risetnya mendalam, mungkin saya ngelihat di Google. Saya banyak di Google ya. Saya ambil angle-nya sini, saya cocokkan sama sini gitu ya. Itu aja sih mendalam. Tapi kalau data, baru ngerasain. Kalau riset marketing di Indonesia emang susah data. Susah dapatnya atau susah validasinya, Pak? Susah dapatnya. Kadang-kadang dapat aja karena masih ada teman. Tapi kan kalau dia mereka ngomong konfidensial kan saya nggak bisa launching juga gitu. Betul sih. Karena yang aku belajar sebenarnya bukan kontennya sih Pak, tapi strukturnya. Kalau dari Pak Khairil tuh melihat angle polanya, polanya, menganalisanya itu suka banget aku bacanya tuh beberapa membandingin beberapa produk itu. Tapi ujungnya dari nulis ini sebenarnya Bapak mau kemana sih? Mau apa personal branding apa gitu? Aku just curious ya Pak. Aku cuma nanya aja ya Pak. Gini, justru saya ngelihat banyak produk di Indonesia ini pemasarannya boleh dibilang kurang tepat. Pemasaran, cara memasarkannya kurang tepat. Kalau produk ketuk ini laku ya mesti bikinnya kayak gini. Padahal ini nggak ada diferensiasi. Kadang-kadang orang juga banyak orang nggak mau beli. Gara-gara seperti ini. Nah, saya mengharapkan itu. Pertama banyak produk Indonesia ini yang bisa kuat lah. Contoh Pak, contoh. Ini kan bebas kalau sampai ngomong. Contoh Pak, tapi jangan air Pak. Sebetulnya Mayoka itu bagus Pak.
Mayora itu bagus. Dia ngambil angle-nya produk-produk yang seperti itulah. Kopiku udah mendunia. Kita ambil contoh produk dia yang baru aja lah. Teh pucuk harum. Itu kan market leader-nya adalah Sosro. Gimana dia membedakan ini? Dia membedakan seolah-olah dia ngomong produk saya ini adalah terbaik karena dibuat dari ujung teh. Padahal nggak punya kebun. Monitornya gimana gitu loh. Ya klaim Pak. Ya bahasa marketing toh. Iya, Iya, di marketing itu memang nggak perlu 100% benar kayak ilmiah gitu, tapi yang penting nggak terbukti salah aja sih. Iya. Kadang kan ada minuman mengandung apa, asalkan 0, sekian persen mengandung udah bisa klaim kan? Bisa. Di marketing kan kayak gitu kan Pak? Iya, itu seperti sebentar ada. Saya pernah nulis itu. Iya, saya baca dari situ. Saya lupa itu namanya apa. Iya. Masih ingat nggak? Aku lupa. Tapi yang paling gampang itu kayak minuman yang rasa kelapa deh. Nggak harus air kelapa 100%. Iya. Jadi dia sedikit kandungan aja udah bisa klaim. Sudah bisa klaim. Sudah bisa klaim. Itu di marketing kayak gitu kan? Tic Tac yang tadi Tic Tac itu ini permen. Dia ngomong sugar free. Sugar free. Padahal tapi peraturannya itu 0, berapa persen bisa dianggap free. Nah dia di bawah itu ya dia klaim aja free. Ya nggak salah juga. Padahal masih ada gulanya. Masih ada gulanya gitu. Pak, tapi kalau misal nih, aku nggak tahu ya, kan teman-teman di luar nih, kalau mungkin yang di perusahaan besar marketingnya udah kuat gitu kan. Tapi untuk beberapa yang kayak gini deh Pak, yang baru memulai dan macam-macam, kalau kayak jenengan gitu diminta jadi kayak konsultan ngomongin marketing gitu sebenarnya oke nggak sih Pak? Oke, karena banyak katakanlah klien yang kecil-kecil saya dikenalin sama teman itu banyak perusahaan juga nggak besar-besar, banyak yang lokal. Nah di sini yang penting jangan dipikir marketing itu perlu biaya besar. Jangan konotasi dengan iklan. Nah, karena marketing itu kasarnya kan ada 4P. Mungkin distribusinya lupakan dulu lah. Tapi P yang lain adalah masih bisa. Karena gini, ambil contoh aja. Bakpia bolu kukus Tugu Jogja. Itu kan khusus di lokal aja. Mereka bisa kok. Lapis anggur yang Bogor. Udah nasional itu sekarang malah. Apa namanya? Agri-Indonesia. Tapi dia dijual di Agasminya dan di Bogor. Betul. Sama bolu kukus itu sama. Iya sama, betul. Satu perusahaan. Iya sama. Tapi karena itu artinya bisa tidak perlu terlalu besar seperti itu. Terus kemudian saya juga teman saya minta untuk di Malang dia ada yang namanya bakpia mangkok. Ini gimana? Menurut lo diperluas apa enggak? Ya. Itu enak loh Pak. Enak. Merah itu toh Pak. Packaging merah itu. Packaging merah. Itu merah. Perluas gimana nasional? Saya bilang mau perluas nasional mau enggak itu sama aja mainnya. Tapi cara mainnya beda. Betul. So dua-dua bisa gitu. Cara mainnya beda. Ini kalau produk diperluas di Bandung atau di Jakarta produknya nggak laku, yang di Malang hilang value-nya loh. Iyalah. Iya betul. Ada alternatif lain lagi. Ada alternatif lain lagi. Yang di Malang tetap yang ini pakai merek lain aja udah kesannya sama. Iya. Nah terus saya juga ada yang untuk klien saya, dia perusahaan snack di Jawa Tengah laku. Kapasitas mesin masih ada. Choice-nya tingkatkan penjualan yang ini. Kalau meningkatkan penjualan yang ini, karena udah diperluas ke luar daerah. Saya bilang luas keluar daerah yakin. Karena yang di sini laku belum tentu yang di sana laku. Betul. Dia coba dulu, akhirnya masuk Jawa Barat, nggak seberapa laku. Nah, sekarang jadi harus meningkatkan penjualan Jawa Tengah. Caranya gimana? Produk existing harus ada komunikasinya. Komunikasi perlu biaya. Tapi saya ingatkan, itu ya kalau iklan berhasil, balik duitnya. Kalau ikan nggak berhasil hilang. Kita bangun studio ini gagal, kita punya studio. Nah kalau iklan nol loh. Hilang betul. Terus dia tanya, ada nggak cara baru lagi? Ada. Nunjukin aja produk baru. Betul. Hitung minimum order, kalau di snack itu adalah kemasannya yang printing itu minimum ordernya berapa, dijual kira-kira masih memungkinkan nggak? Dijual di berapa toko? Masih memungkinkan, kita mesti jualan sekian supaya break even point. Berani nggak berani? Mau ngambil mana? Mau iklan sama ini? Mendingan inilah. Ya udah. Jalan seperti itu, konsepnya beda gitu. Mungkin gini nih buat teman-teman ya.
kan sekarang di Instagram itu banyak yang ngeklaim mereka itu jago marketing, jago branding. Ini ada yang udah living legend, yang udah ngegedein beberapa brand. Tapi enggak, maksud saya gini Pak, karena saya kenal beberapa teman lah ya, kerja di beberapa perusahaan lokal yang sekarang secara skala mungkin masih belum gede. Betul. Cuman mereka jualannya organik aja. Padahal ya adalah satu produk ya teman kita gitu kan. Cuman gedenya di Jakarta. Padahal secara taste, secara kandungan itu bisa sangat dijual. Mungkin nggak ketemu orang cocok buat diajak diskusi aja. Berarti kayak jenengan ini kalau misalkan diundang buat at least misalkan ada community kayak UMKM gitu open ya Pak? Open. Yes. Open. Yang penting cocok waktunya gini, kan Pak? Enggak, itu aspirasi juga. Karena gini. Gimana Pak? Pada waktu di Indofood, yang balik tadi ya kita, saya juga bagus nggak? Kayaknya ini aspirasi juga, saya juga jadi dosen. Oh ada aspirasinya juga. Iya, jadi waktu itu saya iseng-iseng ngelamar ke Atmajaya karena kantongnya di Sudirman, Atmajaya jalan aja itu mah. Jauh-jauh susah soalnya. Keterima. Keterima jadi dosen. Nah, kelihatannya saya enjoy di situ. Jadi sharing itu juga saya oke gitu lah aspirasinya. Dan gini juga, saya juga belajar dari Indofood ya. Intinya dia gini, kalau saya punya kapasitas 100, kepakainya cuma 60, artinya ada hari nganggur. Betul. 2 hari seminggu, kenapa nggak hari ini kita manfaatin? Toh orangnya nggak bisa kita pecat juga kan. Tetap digaji ya. Iya, apalagi kalau kerja 3 hari, 2 hari libur, gimana? Susah. Akhirnya dia luncurkan yang namanya secondary fighting brand. Iya, fighting brand. Second brand lah ya. Secondary brand, fighting brand. Ya formulanya diubah dikit, harganya lebih murah. Di mana brand ini itu adalah untuk utilisasi daripada mesin ini. Iya sih, biar maksimal aja ya Pak. Biar maksimal gitu, tapi tetap menguntungkan ya. Iya. Nah akhirnya Indofood waktu di snack itu ada yang namanya Yoyo. Isinya kapasitas Ciki juga. Yoyo. Tapi sekarang udah nggak ada ya Pak ya? Sekarang kayaknya udah nggak ada. Tapi waktu saya pun kalau permintaan Ciki banyak ya ini nggak diproduksi gitu aja. Udah. Cuman buka tutup aja. Buka tutup aja buat menu-menuin aja. Ya, nah ini yang saya katakan ke teman-teman yang untuk jangan kalau umpamanya produksi nggak ada, coba kasih diskon oke, kalau bisa ngangkat. Tapi kalau kasih diskon yang beli toko stoknya numpuk, ntar urusannya cobalah. Pakai teori ini mungkin dengan merek yang berbeda nggak ada masalah. Terus mereka concernnya gini kadang-kadang, mereka kan mesti terdaftar. Iya, kan tapi nggak semua. Kalau keunggulannya USP-nya yang ditulis itu kan nggak ada masalah. Contoh mie sedapnya kan nggak bisa didaftarkan kan. Itu kata generik. Betul. Tapi A-nya banyak. Iya, A-nya banyak. Sama ini Mac tadi, namanya Mac. Itu produknya ngetop namanya Serbaguna. Serbaguna ini nggak ada daftarnya loh. Iya sih. Iya, karena generik. Generik namanya. Iya. Nah, UC 1000. Iya. Cuma kecil aja kan, tapi kan ada urage botoknya gede. Ini kan keunggulannya dia. Lah ini kenapa nggak mau seperti ini gitu loh. Misalnya kasih aja normal blower. Misalnya kalau rasanya kuat, kan nggak bisa daftarkan juga. Iya. Gitu. Iya. Jadi banyak ininya ya, banyak alternatifnya untuk kembangin. Banyak alternatif. Dan marketing itu nggak selalu soal promosi, nggak selalu soal iklan. Karena sekarang kan, terutama sekarang ya, yang tadi dibilang Mas Dwi lah, S3 marketing kan kalau di sosmed kan nyebutnya S3 marketing. Itu kan ngebuild konflik biasanya. Ngebuild konflik supaya itunya viral, supaya komunikasinya jalan terus, kedengeran kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan nggak ada kan Pak yang kayak gitu-gitu. Nggak ada. Tapi yang dulu sama sekarang itu benar merahnya juga harus satu. Mau konflik mau viral, bahwa ini kalau bisa sebagai alasan membeli produk ini gitu loh. Jangan cuma viral sebagai alasan untuk mencoba. Kalau mencoba, dia udah ada produk yang dia loyal sebelumnya. Giliran cuma gini aja ya, cuma pindah sebentar. Sama aja balik lagi gitu loh. Karena nggak ada value-nya yang benar-benar di sini gitu. Cuma juga perlu hati-hati. Kalau sekarang banyak viral orang mencoba. Ya, tapi kalau produknya benar-benar berbeda, fine. Kalau produknya nggak bagus ya, sama aja itu question mark. Seperti gini, tahu bakmi papi gendut? Bakmi papi gendut. Adanya di Tebet. Katanya itu bekas chefnya bakmi Gajah Mada. Oke. Memang mirip
bakminya maupun Taste-nya. Pangsitnya Iya. itu kan susah ditiru kan. Betul. Ya keluarnya kayak gitulah. Ya. Itu pangsitnya. Itu dibikin viral. Wah, sekarang ramenya setengah mati. Karena apa? Rasanya bakmi Gajah Mada harganya cuma separuhnya. Berarti viral itu harus diikuti dengan quality ya Pak? Iya, dengan sesuatu yang USP-nya langsung orang bisa merasakan. Iya, gini, itu viral itu kan sebetulnya dulu itu sama aja dengan promosi kan. Betul. Kalau pas promosi orang coba, anggapannya orang coba kan. Dulu kita jalan itu Ciki itu promosi terus-terusan. Tapi karena kadang kita lupa build brand-nya, akhirnya orang tuh bosan promosi, turun penjualannya. Iyalah, promosinya ditarik udah nggak laku tuh. Iya, nggak laku lagi. Itu turun yang terjadi gitu loh. Betul. Jadi brand buildingnya juga tetap. Kenapa sih lu mesti beli brand ini? Itu yang harus tetap yang utama. Promosi boleh lah, kayak umpamanya Starbucks tuh buy one get one. Boleh sesekali, tapi jangan itu terus. Lama-lama buy one get all itu lah. Tapi jenengan ngikutin ini nggak Pak, perkembangan digital marketing sekarang, ngomongin marketing yang ada di online dan macam-macam kan cukup masif sekarang. Contoh ya, aku ada 2 yang tak lihat. Sekarang itu sangat populer namanya user generated content kan. Jadi seolah-olah itu bukan brand yang punya iklan, tapi itu cukup menusuk. Ada 2 aku ingat Mas. Satu, ada sekarang ibu-ibu buka laundry tapi suruh nyuci sendiri. Ya. Jadi ibu-ibu itu pokoknya di TikTok itu kan, tapi brandnya yang di belakang Rinso. Rinso lah kalau nggak salah. Itu kan seolah-olah itu kan kalau orang yang awam nonton ini kayaknya relevan nama saya, tapi brand itu kayaknya cuman jadi ini aja lah, bukan nggak hard selling. Itu yang pertama. Yang kedua aku ngelihat kemarin ini Mas, Kopimen. Jadi ada orang kayak Satria Baja Hitam, kayak Kamen Rider, merah warnanya, bawa kopi kapal api. Ini kalau anak-anak Gen Z pasti tahu tuh. Tapi yang nge-review bukan brandnya, jadi dia ngerekrutnya nano-nano influencer gitu Mas. Jadi seolah-olah relevan dan itu bener-bener kayaknya apa ya? Kalau aku bilang tuh konsumen tuh kayaknya lebih relate sekarang. Mereka akan lebih percaya orang yang sama kayak mereka daripada brand yang bener-bener ngiklan gitu kan. Mending yang orang sehari-hari gitu kan. Ini ada apa ya, kok jalan apa semua kopi, oh ternyata ini gitu. Itu kalau menurut Bapak sekarang tuh pergeserannya dengan dulu tuh apa sih Pak perbedaannya? Soal tagalan ya tadi yang disebutkan itu, seperti di Amerika yang pernah saya tulis juga itu, ada suatu produk, dia tunjuk influencernya di TikTok, dia suka pakai pemakainya yang unik-unik. Ya bisa seperti itu. Ada juga produk yang di Amerika berikan nama Liquid Death. Apalagi tuh Pak? Air mineral, namanya Liquid Death. Namanya Liquid Death. Tapi bukan dibungkus kayak gini, dibungkus pakai itu kaleng. Isinya air mineral. Isinya air mineral adalah ya, tapi yang dia tonjolin adalah air mineralnya gitu. Iya. Mau minum sehat, minum lah ini Liquid Death. Di sini nggak lolos BPOM. Namanya aja ya. Karena sekarang yang menarik itu sih Pak, relevansi itu sih. Iya memang, itu karena itu juga menarik. Bedanya sama yang dulu ya kan. Sekarang itu lebih soft. Tapi yang dulu itu kan seperti Ginso, berani kotor. Boy atau Ginso. Itu kan brand banget dulu kan yang bawa. Berani kotor, tapi yang dia omongkan kan dia kotornya kan. Iya. Dia ngomongkan adalah kotornya, lu bukan Rinsonya. Bukan Rinsonya kan. Jadi Y-nya sama solusinya gitu. Soal brandnya nanti ngikut kayak gitu. Sama dulu kalau saya baca di India Lifebuoy. Ya, saya tahu cerita itu. Lifebuoy pada waktu mau di India, gimana cara dia naikin jualan? Cuci tangan. Ya benar. Kalau ada airnya nggak ada ya bikinlah saluran air. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau gimana ya kalau saya ngomong, jangan terlalu bebas sehingga nggak menjual keunikan daripada brandnya sendiri. Iya, kalau ngomongin 5P-nya benar-benar 6P sekarang ya. 7P atau apapun itu ya. Ada 20. Ini semua harus jalan ya Pak. Iya. Jangan cuma promo price gitu. Kalau mau viral juga kalau Rinso nyuci ya. Tulisannya Rinso oke lah. Iya seperti itu kan. Jangan sampai Rinso terus masak gitu lah. Itu kan nggak relevan. Nggak relevan. Iya karena aku itu tadi yang cukup menarik. Aku sekarang itu cukup menarik perhatianku Mas. Kalau aku ke TikTok tuh nyari yang kayak gitu tuh user generated content itu sih Pak. Seolah-olah ini bukan brand yang punya. Kompetitor sampean deh waktu itu yang tiba-tiba ada anak magang naik Gojek
tiba-tiba di dalam tasnya ada produk kecantikan gitu, seolah-olah itu kayaknya kok relate ya, aku di Jakarta naik Gojek, muka aku kusem, aku harus bersih-bersih, cuman nggak hard selling. Nggak hard selling. Iya kayak gitu, nggak apa-apa, nggak challenge nggak apa-apa, seolah-olah occasionnya kebetulan kan. Iya, seolah-olah kebetulan tuh Pak. Dibawa. Nah tapi kalau bisa orangnya ya gimana situasinya itu, misalnya dia menghilangkan debu, ya bersihin pakai debu kayak gitu. Nggak usah nyentuh produknya gitu. Kita juga udah ngerti kalau itu pakai debu kan. Iya. Sama yang paling terakhir yang viral tahu nggak apa? Lisa Blackpink atau siapa gitu? Bawa boneka yang pakai baju batik. Iya. Wah itu di Indomaret katanya, wah jos itu jualannya. Dan dia cuma ngambil, adanya cuma di Indomaret katanya. Jadi seolah-olah itu bukan Indomaretnya yang jualan. Iya, bukan. Itu cukup Labubu powerful. itu. Ya, nggak tahu apa gitu. Oh. Tapi percayalah, suatu saat itu nanti tren geser lagi. Geser Iya sih. terus. Cepat banget sekarang Pak. Sekarang cepet banget gitu. Sih. Tapi kan tadi, sorry Pak tak potong, itu kan ngomongin yang marketing, produk gitu kan, kemudian diferensiasi gitu. Tapi kan ada juga brand yang memang dia me too aja lah istilahnya gitu, ya kan? Dia tinggal ngambil kategori yang bagus, dia punya pricing yang oke gitu, distribusinya lebih merata gitu. Bapak ngeliatnya gimana tuh Pak? Ada yang seperti itu. Kalau yang saya lihat yang banyak melakukan seperti itu adalah Wingfood. Kecuali Sedap. Yang lainnya dia bikin mas produk harganya lebih murah. Sesimpel itu aja ya? Harganya lebih murah, iklannya gila-gilaan. Kadang-kadang juga volumenya lebih gede. Contohnya Aku Viva yang terakhir. Kita sama-sama itu. Saya juga baru loh, Aku Viva itu 700 mili. Iya, 700 mili betul. Itu namanya strateginya ATM, bukan ATP. Amati, tiru, plak. Apa? ATP. Amati, tiru, plak aja udah Pak. Kalau dulu kan modifikasi kan. ATM, kalau ini ATP aja. Dan itu powerful Pak, karena ngapain kita mikir susah-susah. Iya. Wong udah ada yang riset, udah ini udah samain aja, bedain warnanya. Itu di beauty kan biasanya kayak gitu. Ada banyak. Banyak kalau itu ya beauty itu Beauty banyak. apalagi. Iya. Tapi ada juga seperti ini, brand tersebut, produk tersebut itu sudah lama ada di pasar, tapi ya dibiarkan jalan aja. Itu bisa diambil. Contohnya kecap yang pertama bukan ABC. Iya lagi. Tapi diambil. Wafer pertama juga bukan Tenggo. Iya. Dia cuma masuk aja bikin ngetop itu. Iya sih. Klaim. Iya. Snack pertama juga bukan Ciki, cheese ball, cuman dia nggak iklan segala macam Ciki. Kalau bahasa marketnya fucks in the consumer mind bisa terjadi itu. Oke. Iya, sayang kalau sebagai volunteer yang pertama, tapi dia nggak memanfaatkan. Iya. Kayak orang beli air mineral sekarang kalau ke toko belinya apa? Aqua. Keluarnya macam-macam. Beli Indomie juga. Kalau itu berarti secara brandingnya dapat kan Pak? Dia sukses secara branding kan sebenarnya. Sukses itu nggak bisa diiniin udah nggak bisa dihindari lah. Ini disebut generic name daripada Aqua. Keluarnya macam-macam ya urusannya. Loh sama seperti Ciki. Iya kan itu kan generic name. Orang batuk karena makan Ciki yang mana juga bingung gitu. Iya benar juga ya. Padahal belinya Ciki yang kiloan yang di pasar. Saya dapat pertanyaan bolak-balik waktu di Ciki. Sampai kita konferensi pers tanyanya itu, Ciki bikin batuk nggak Pak? Ciki yang mana? Lah kan susah semua disebutnya Ciki gitu kan. Gitu. Oke, nextnya mau ngapain ini Pak? Selain nulis, selain ngajar. Tapi kalau kayak ngajar terus konsultan kali ya kalau boleh disebut gitu. Itu sampean benar-benar aktif atau gimana sih Pak? Atau sampean punya tim sendiri yang jalan atau by request aja gitu? Enggak, kelihatannya sekarang ini kan yang yang besar udah pasti sedikit lah kemungkinan. Karena mereka juga udah punya tim betul. yang lebih mapan di sana. Sehingga saya banyak fokus ke usaha mid size dan yang kecil. Karena mid size dan yang kecil sehingga itu kan nggak continue, sehingga cukup saya jalankan sendiri aja. Kenal di LinkedIn, kontak kayak gitu. Terus habis itu ada teman, nih butuh ini jalan gitu aja. Berarti sendirian, nggak punya tim, nggak punya ini? Nggak, sendirian aja. Nulis sendiri apa? Luar cuma biasa. koneksi aja ada. Iya, tukar pikiran seperti gini. Cari ide dari tulisan, kopi sesuai menurut jabatan. Kopi sesuai jabatan. Semakin tinggi semakin kopi semakin bikin murah. Sendiri.
Tapi sama kayak sepatu handphone sama. Iya sama. Semakin tinggi jabatan semakin murah. Iya, kayak gitu. Iya. Berarti kedepannya memang kalau Bapak ini fokusnya memang ya udah ngajar aja lah istilahnya. Iya, karena apa? Tadi itu ternyata aspirasi saya jadi dosen juga oke juga. Saya justru malah kalau bisa diulang, pada waktu saya kerja saya udah mulai ini Ngajar. ya Sharing lah istilahnya. Istilahnya nulis lah ya. gitu. Karena apa dulu ngajak kerja udah capek, udahlah pulang tidur kan, nggak mikir kayak gini gitu loh. Benefitnya ngapain sih kayak gitu. Iya kayak kita ini Pak, kayak orang nggak ada orang kerjaan Sabtu-Sabtu bikin podcast gitu. Nah itu yang bagus. Iyalah. Kalau tahu dari dulu udah mulai itu. Iya. Karena kan kalau kita berdua mikirnya ya Pak ya. Iya. Kadang kan ngobrol kayak gini nih, kalau cuman bertiga, yang pintar ya kita bertiga, yang nambah ilmu kita bertiga. Tapi kalau gini yang nonton 500, 1000, tapi ilmunya bisa nyebar gitu Pak. Tiba-tiba ada satu orang yang dengerin kita tiba-tiba sukses, jadi manfaat juga. Gitu, Pak. Itu yang saya harapkan juga seperti itu. Jangan kita yang disebut produk-produk import. Kita mesti bisa bertahan di Indonesia ini ya. Di Indonesia ini gimana gitu loh. Produk Cina nggak bisa dipungkiri harganya murah-murah. Betul. Lah kita kalah bersaing, economic of skill-nya mungkin kalah mungkin. Betul. Kelihatannya kalah sehingga tapi harganya. branding belum tentu. Nanti kan gitu Pak harapannya Pak. Iya makanya harus bisa bertahan dari sini gitu loh. Kayaknya saya mau jadi kliennya juga ini. Wah. Ya nggak apa-apa Pak. Saya meskipun saya distributor, tapi kan saya bisa ngobrol sama prinsipalnya. Inilah budgetnya dari dirimu lah. Kolaborasi nanti Mas. Kolaborasi nanti. Ini pasti bersambung sih. Gitu. Amin. Gitu Mas TW. Siap. Ada lagi? Aku banyak sih sebenarnya, cuman kan kita juga Pak, pasti mesti banyak lagi yang mesti dibahas gitu. Tapi kayaknya mungkin kita mesti nyari momen-momen yang lebih pas. Iya, kayaknya nggak cukup sekali aku ngobrol sama Jepang. Mungkin nanti gini, yang menarik mungkin ya Mas. Kita bikin study case buat kita obrolin sama Pak Hairil gitu ya Pak ya. Iya. Boleh. Jadi misalkan kita ketemu apa, Pak Hairil yuk kita podcast lagi. Boleh. Agak technical gitu ya Pak ya. Boleh. Karena gini Pak, saya juga aktif di beberapa community UMKM gitu lah ya. Kadang mereka even mau masuk modern market aja nggak tahu loh Pak. Iya. Nggak tahu. Bingung dari mana. Mau listing nggak tahu, ini nggak tahu apa semua. Nah, itu bukan tugas kita lah ya. Kayaknya udah jadi kewajiban kita yang kita tahu ilmunya memberitahu mereka sih. Iya. Nggak harus dibayar juga. Nggak harus dibayar juga gitu sih. Memang itu saya harapkan sehingga katakanlah tuan rumah di negeri sendiri lah. Wah, ini mulia loh. Iya. Nggak benar, saya ngeliat kita banyak potensi. Yang saya ngeliat gini, potensi wisata kita itu gede. Iya. Tapi orang malas wisata di sini, mendingan keluar. Karena apa? Infrastrukturnya nggak bagus. Waduh itu. Pelayanan dalam arti kata kalau kita mau makan di sana susah. Even tiketnya lebih mahal ke luar Pak, ke dalam Pak daripada keluar. Mau ke Pulau Komodo sekarang tiketnya mahal Pak. Iya lebih mahal. Mending ke Singapura, Malaysia, Thailand. Iya kok. Belum lagi ke Raja Ampat itu. Wah itu lebih mahal lagi. Mahal lagi itu. Lebih mahal. Benar sih. Biar jadi raja di negeri sendiri. Iya. Tapi ini menarik sih. Menarik. Pak, tapi benar ya Pak, nanti mungkin kalau saya ada sekali waktu sama teman-teman UMKM gitu yang mau ngomongin masalah marketing gitu kan. Lebih teknis nggak apa-apa, karena lebih tahu produknya juga oke. Ya cuman kalau di UMKM kan secara budget apa semua kan nggak gede biasanya teman-teman itu kan cuma ngumpul-ngumpul apa semua gitu paling Pak kolaborasi. Dan kita bisa banyak kolaborasi loh. Kita punya Pak Abi, punya Pak Hairil, banyak. Punya nanti ada Mas Agung mungkin yang di LinkedIn aktif gitu loh Pak. Iya. Teman-teman mungkin kalau mau nyari duit ke perusahaan gede lah, tapi kalau ke UMKM ya berbagi lagi lah Pak maksudnya. Kita coba fasilitasi. Iya, kita fasilitasi aja. Sama kan masih aktif semua, ya udahlah. Sosial dulu waktu saya aktif kan belum ada kayak gini-gini. Iya sih Pak. Sambil belajar kita juga. Ya, mungkin itu sih Pak, semoga selalu bisa ngasih manfaat. Karena dengan nulis, dengan sharing itu kalau menurut saya banyak banget sih Pak. Dari kita itu belajar sih. Betul. Kayak kita orang sales taunya ya sales talk, taunya paspus aja udah gitu. tapi dengan tulisan sampean ternyata dengan tulisan sampean itu banyak ngasih inspirasi gitu sih. Thank you. Gitu sih. Siap. Thank you. Pak Terima kasih sudah ngundang saya. Sudah jauh-jauh. Ada yang mempercayai. Terima kasih Pak. Pastilah kita. Terima kasih Pak Gus. Pak Hairil, selamat sore. Terima kasih.